ada satu nasihat dari ulama yang luar biasa. Kata ulama gini, kaifa yastaqimu dhil wal 'udu mi'waj. Bagaimana bayangan itu akan lurus sedangkan pohonnya bengkok. Ini nasihat dari para ulama. Kaifa yastaqimu dhil wal 'udu mi'waj. Bagaimana bayangan itu akan lurus sedangkan pohonnya bengkok. Lalu para ulama menjelaskan maksud dari kata-kata bijak ini bahwa yang disebut dengan pohon atau batang kayu itu adalah iman, hati, batin, nafs, jiwa. Sedangkan bayangan adalah zahir kita, perbuatan kita, akhlak kita, amal-amal kita, ibadah kita, itu adalah bayangannya. Jadi seolah-olah para ulama mengatakan, bagaimana mungkin amal seseorang itu akan lurus kalau niatnya nggak ikhlas? Gimana caranya? Itu sama halnya dengan tidak mungkin bayangan itu lurus sedangkan batang kayunya bengkok. Nggak mungkin. Itu sebuah perumpamaan, tamsil atau bahasa kita analogi yang paling dalam dari para ulama. Kaifa yastaqimu dhil. Gimana caranya bayangan itu akan lurus sedangkan kayu yang menjadi sumber bayangan itu bengkok. Gimana amalan seseorang itu akan istiqomah, akan lurus, akan baik kalau hatinya tidak ikhlas, bengkok hatinya. Sebagaimana doa supaya tidak bengkok hati gimana? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabbana, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, keduniaan, hawa nafsu dan seterusnya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Supaya lurus kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, ya sarrifal qulub sarrif qalbi ila taati. Atau bisa juga ulama mengatakan bagaimana hidup seseorang itu akan baik, akan bahagia sedangkan hatinya dalam keadaan galau. Gak bisa. Kalau hati kita dalam keadaan sedih, maka kita berada di kondisi apapun, kita berada di tempat manapun, tetap aja sedih. Karena bahagia dan sedih itu berawal dari hati, bukan apa yang ada di sekeliling kita. Begitu juga ketika ulama juga bisa mengatakan kaifa yastaqimu dhil wal 'udu ma'waj atau mi'waj. Gimana caranya bayangan itu akan lurus sedangkan kayunya bengkok, juga bisa berarti bagaimana seseorang itu bisa beramal atau berakhlak mulia sedangkan hatinya mendengki. Susah, mustahil orang bisa akhlaknya mulia kalau di dalam hatinya ada dengki. Susah. Orangnya pendengki banget, tapi akhlaknya sangat mulia. Itu dua hal yang tidak ketemu. Seperti tidak ketemunya kayu yang bengkok dengan bayangan yang lurus, gak mungkin. Sehingga kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, kalau kita pengen memperbaiki amal zahir kita, kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, perbaiki dulu hati kita, perbaiki dulu jiwa kita, perbaiki dulu batin kita. Sehingga kesimpulannya di situ ada the moral of story yang saya tulis di bawahnya, catatannya, jangan meluruskan bayang-bayang. Gak akan mungkin lurus. Jangan meluruskan bayang-bayang. Banyak orang yang sibuk untuk mendapatkan kebahagiaan, dia sibuk dengan bayang-bayang. Lari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Bukankah itu sibuk dengan bayang-bayang? Ketika Siti Hajar naik ke atas Bukit Sofa mencari air untuk bayinya Ismail, lalu di atas Bukit Sofa Siti Hajar melihat Fata Morgana, melihat bayang-bayang, melihat seolah-olah ada genangan air di seberang sana, sehingga dia lari ke arah sana sampai naik lagi ke Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah melihat lagi ternyata ada genangan air, dia datangin ternyata tidak ada. Ketika orang ingin bahagia, banyak yang berusaha meluruskan bayang-bayang. Banyak yang berusaha untuk mencari fasilitas hidup,
melengkapi fasilitas hidup. Ternyata kebahagiaan bukan berasal dari situ. Walaupun itu bisa menjadi salah satu faktornya, tetapi bukan berasal dari sana. Kebahagiaan berasal dari hati seseorang. Saya pernah baca sebuah artikel, kalau ini mungkin artikel buat motivasi bagi seorang ayah atau seorang ibu. Coba saya bacain artikelnya, mudah-mudahan ini bisa jadi renungan buat teman-teman yang sudah menjadi ayah dan ibu. Maaf ya, bagi yang belum, bisa jadi bahan nih. Ya, udah kehapus Nanti saya minta lagi sama istri saya. Istri ya, istri. Kurang lebih artikelnya tentang gini. Ketika seorang ayah ditanya, kenapa sih ayah itu sibuk banget cari uang siang dan malam, bekerja, pergi pagi pulang malam, sampai tidak ada waktu ketemu dengan anak-anaknya? Biasanya jawabannya demi anak. Kenapa ibu sibuk sekali dengan karirnya, sibuk sekali dengan mungkin home bisnisnya, dia bisnis di rumahnya dan segala macam dengan jualan online? Kata dia, demi anak-anak. Kenapa seorang ayah itu sering keluar kota? Katanya demi anak-anak. Sibuk ayah dan ibu demi anak-anak. Tetapi ternyata anak-anak tidak butuh semua fasilitas yang mewah itu. Sehingga ketika ulang tahun bisa memberikan hadiah yang mahal, ketika weekend bisa ngajak jalan-jalan yang jauh, yang nginep di hotel bintang 5 segala macam. Tetapi setelah itu ditinggalkan dalam waktu yang lama. Lalu ketika dibikin survei, anak-anak itu tidak butuh kemewahan sebanyak itu. Mereka hanya butuh ditemani. Mereka hanya butuh figur seorang ayah yang bisa menjadi contoh laki-laki yang ideal untuk mereka tiru kalau mereka anak laki-laki. Mereka hanya butuh rasa aman dan nyaman dari ayahnya kalau anak perempuan, sehingga tidak mencari kenyamanan dari laki-laki yang lain. Begitu juga sosok ibu. Intinya di sini adalah banyak orang ketika ingin membahagiakan dirinya dan keluarganya sibuk dengan meluruskan bayang-bayang. Itu maksud dari kata ulama. Kaifa yastaqimud dhil wal 'udu mi'waj. Sehingga dari sini teman-teman sekalian, kita menyimpulkan bahwa dalam Islam itu amal terbagi kepada dua. Baik itu disebut dengan ibadah, disebut dengan muamalah, apapun lah. Yang jelas amal itu terbagi kepada dua. Pertama disebut dengan amal batin, dan yang kedua disebut dengan amal zahir. Kalau kita membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad itu, maka sejarah tentang Nabi Muhammad itu juga terbagi dua. Amal batinnya Nabi Muhammad itu disebut dengan sarirah, dan amal zahirnya Nabi Muhammad itu disebut dengan sirah. Pernah dengar sarirah? Belum pernah? Selama ini kita banyak belajar tentang Nabi Muhammad sirahnya saja, zahirnya. Nabi Muhammad secara zahir memakai apa, seperti apa penampilan fisiknya, tapi kita lupa dengan sarirahnya. Kita mempelajari sirah Nabi Muhammad tentang zahir ibadah Nabi Muhammad, tapi lupa dengan batinnya. Hanya sibuk dengan fisik saja. Ini menunjukkan bahwa kita belum utuh dalam memahami sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi dan dia paling baik dalam memahami sunnah Nabi, tapi jarang tersenyum, tapi dia hatinya tidak lapang dada kepada orang lain, berarti dia baru mengikuti sunnah Nabi secara sirah dan belum mengikuti sunnah Nabi secara sarirah. Berarti dia baru mengamalkan amal-amal zahir dari amal-amal Islam, tetapi dia masih mengabaikan amal batin. Padahal zahir ini sangat tergantung kepada batin. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Tergantung di sini nih. Wa innama likulli imri'in bukan ma'amila tapi manawa. Seseorang itu diberi pahala bukan sesuai dengan apa yang dia kerjakan, tetapi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
أكبر سبحان الله